Cuy, lucu-lucu banget ya perlombaan 17-an tahun ini. Pastinya dong. Iya, ada gak sih kejadian unik misalkan yang terjadi di 17 Agustusan gitu? Jelas ada dong. Gimana kalau kita masuk ke segmen Yudi Punya Cerita? Nah guys, jadi ternyata pada HUT RI ke-71, tepatnya pada 17 Agustus tahun 2016, Nyi Roro Kidul ikutan upacara pengibaran bendera. Eits, bukan Nyi Roro Kidul mistis ya. Jadi pada saat pengibaran bendera di Purwakarta, saat itu Cinta Rizkia disuruh untuk menjadi sosok Nyi Roro Kidul dan menyerahkan bendera merah putih kepada Pak Bupati Purwakarta. Pada saat itu kan ada Kang Deddy Mulyadi ya. Kang Deddy ini menjelaskan nih, kenapa merah putih itu saya peroleh dari sosok Nyi Roro Kidul, karena Ratu Nyi Roro Kidul itu kan simbol penjaga laut. Maka mereka yang merusak laut itu tidak memiliki jiwa nasionalisme. Saya pernah katakan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti itu kan Nyi Roro Kidul karena dia berani ngebom kapal-kapal pencuri kekayaan laut di Indonesia. Gitu guys. Wah, keren juga ya. Cuy, ini seriusan. Kucing-kucing ditembak sama Brigjen TNI. Ini serius sih guys. Kita masuk jadi punya cerita aja ya. Mengutip dari kompas.com, TNI berinisial Brigadir Jenderal NA diduga menembaki sejumlah kucing menggunakan senapan angin milik pribadi di lingkungan sekolah staf dan komando Sesko TNI Bandung, Jawa Barat, Selasa 16 Agustus 2022 ya. Sekitar jam 1 siangan lah kejadiannya. Nah, anggota organik Sesko TNI tersebut telah mengakui perbuatannya menembaki beberapa kucing kepada Komandan Sesko TNI, dan tim hukum TNI tengah menyelidiki kasus ini. Dalam penyelidikan ini diketahui bahwa Brigjen NA menembaki sejumlah kucing dengan alasan menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal serta tempat makan perwira Sisko TNI. Ya walaupun caranya emang salah sih ya guys ya. Nah, akhirnya NA diproses hukum karena melanggar pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ngeri juga ya kalau misalkan kucing aja sampai ditembakin kayak gini, apalagi nanti manusia. Ya semoga aja kita doain ke depannya jangan sampai terulang dan lebih tertib lagi aja. Itu sih. Cuy, ini kok bisa bawa mayat di motor? Cerita awalnya gimana sih? Oh itu. Oke, kita masuk jadi punya cerita ya. Jadi menurut inews.id, mayat tersebut bernama Luang Chod Kasim yang berusia 73 tahun. Nah, Chod Kasim ini dilaporkan berjalan kaki ke dalam hutan sejak hari Sabtu nih guys, untuk memanen buah myrobalan hitam yang berkhasiat untuk obat katanya. Namun, keluarga curiga nih karena Chod Kasim itu tak kunjung pulang sampai malam hari. Sampai akhirnya keluarga memanggil tim SAR untuk mencari Chod Kasim ini. Namun tepat pada hari Minggu jam 6 nih tepatnya, ternyata Chod Kasim itu ditemukan tidak bernyawa. Sampai akhirnya yang lagi beredar dan viral itu adalah video di mana tim SAR yaitu Motrepi, Pong, dan Apichart mengevakuasi korban menggunakan motor untuk dibawa ke rumah sakit terdekat, namun hanya bisa menggunakan motor. Gitu guys. Oh gitu. Oke, paham Pak. Masih di sini aja. Cepetan ikutan lomba 17-an. Enggak ah cuy, ngeri. Lu belum lihat kasus ini? Dia tersambar petir saat panjat pinang. Jadi gue gak mau ikut. Lah, gue udah tahu kok. Nih, gue ceritain ulang di Yudi Punya Cerita ya. Nah, korban meninggal tersambar petir tersebut bernama Bagas Prayoga, 21 tahun, dari Dusun Pokon Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Nah, kejadian Bagas ini ia ikutan panjat pinang sekitar jam 4 sore. Sebenarnya perlombaan sempat dihentikan akibat hujan, guys. Cuman karena reda, perlombaan dilanjutkan kembali. Singkatnya, Bagas berhasil sampai ke atas dan mengambil hadiah. Saking senangnya Bagas ini sampai mengibarkan bendera dan bernyanyi ketika masih di atas. Sayangnya nih guys, dia tersambar petir hingga membuat tubuhnya jatuh ke bawah secara langsung ya. Nah sebenarnya Bagas ini sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayangnya nyawanya tidak tertolong. Tapi guys, ini kan bicara takdir, bukan bicara perlombaannya. Ya juga sih kalau lu ngomongnya gitu. Ya udah gue ikut, emang lomba apaan sih? Masukin gajah ke dalam kulkas? Cuy, gue mau nanya, lu pernah dengar kata homunculus gak? Pernah kok, itu istilah Latin artinya manusia berukuran kecil. Nah, pada abad 19 juga ada makna lain yaitu manusia buatan. Oh, ada contohnya gak? Ada dong, masuk Yudi Punya Cerita ya. Jadi pada tahun 2015, pria asal Rusia bernama Courtney melakukan percobaan homunculus nih guys. Percobaan pertama dia memasukkan sperma pria ke dalam telur ayam, lalu menyimpannya selama 10 hari tanpa cahaya. Dan setelah dipecahkan telurnya, ternyata ada makhluk di dalam telur tersebut. Tapi sudah mati nih di percobaan pertama. Lalu di percobaan kedua, makhluknya hidup. Cuman karena Courtney kaget, makhluk itu menyemprotkan sesuatu. Ya kayak gitulah ya di video. Akhirnya dipukul pakai buku dan keluar darah nih guys. Dan yang paling terkenal ada juga makhluk hidup yang dalam akuarium nih. Ternyata bisa makan plus mengeluarkan listrik juga. Tapi sayangnya Courtney ini meninggal dunia tanpa sebab yang jelas setelah membuat percobaan seperti itu. Apa jangan-jangan dia dibunuh monsternya? Konspirasi juga sih.